Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Oke, ketemu lagi dengan gua di sini ya guys ya. Jadi di konten video Dema Fam kali ini gua mau membahas tentang ucapannya Ahmad Dhani yang mengatakan siapa yang paling kaya gitu teman-teman. Perbandingan Ariel Noah dan Ahmad Dhani, siapa yang paling kaya sih? Sampai kok Ahmad Dhani bilang seperti itu ya. Oke teman-teman, ini gue mau bacain sedikit nih dari inilah.com nih teman-teman. Perbedaan soal kekayaan musisi di Indonesia kembali memanas. Coba itu teman-teman. Kali ini sorotannya tertuju pada dua nama besar, yaitu Ariel Noah dan Ahmad Dhani. Semua bermula dari pernyataan Ariel dalam sebuah wawancara di mana ia menyebut bahwa siapapun boleh menyanyikan lagunya selama lewat lembaga manajemen kolektif atau LMK gitu teman-teman. Pernyataan yang terdengar diplomatis itu justru memicu komentar pedas dari Ahmad Dhani. Ahmad Dhani memberikan komentar pedas nih teman-teman. Ahmad Dhani nyindir Ariel dengan menyebut sikapnya sombong dan sok kaya, bahkan tak ragu membandingkan lagu kekayaannya mereka berdua dibanding-bandingkan teman-teman. Perbandingan kekayaan Ariel Noah dan Ahmad Dhani ini pun viral dan menarik perhatian banyak orang. Lantas siapa sih yang sebenarnya lebih kaya? Ariel Noah atau Ahmad Dhani teman-teman? Ayo, kira-kira Ariel Noah atau Ahmad Dhani yang lebih kaya teman-teman? Secara perbandingan, kekayaan Ahmad Dhani lebih unggul karena tercatat resmi dan transparan sebagai pejabat publik, sedangkan kekayaan Ariel Noah sulit dipastikan jumlahnya. Meski ia tetap dikenal sebagai musisi dengan penghasilan besar. Untuk memperjelas berikut adalah rincian masing-masing nih kekayaan Ariel Noah nih teman-teman. Kekayaan Ariel Noah nih. Capek gue bacainnya ya. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, jadi pada kayak gini sih ya. Jadi pada apa sih? Jadi pada kacau nih, lagi pada berseteru antara kubu aksi dan kubu visi. Jadi kubu aksi itu ada Ahmad Dhani, Piu, ada Badai, ada ya yang lain-lain ya. Kalau di kubu visi kita sudah mengetahui ada Ariel, Ahmad Dhani, ada banyak ya, ada ya, oh ya ada Semi Simorangkir ya, ada Lesti ya kemarin ya, gitu teman-teman. Jadi awalnya tuh sepele teman-teman, awalnya tuh ini nih ya, kita dengerin ucapan dari Ahmad Dhani nih. Mengejutkan, tiba-tiba Ahmad Dhani serang Ariel dengan cara ini, coba teman-teman. Teman-teman, mengejutkan, tiba-tiba Ahmad Dhani serang Sekali Ariel. lagi kita tegaskan ya, untuk Bro Ariel tercinta dan tersayang, tidak perlu aturan untuk DDL. Tidak perlu aturan untuk DDL. Aturan pemerintah ya, tidak perlu. Karena sudah ada undang-undangnya di pasal 81. Pencipta yang lain ya nggak usah sok kaya. Menurut saya, mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya raya. Padahal belum tentu lewatin saya kaya rayanya. Itulah
ciri khasnya dari Ahmad Dhani ya, ya memang seperti itu, perkataannya memang seperti gitu. Agak pedes ya, agak nyeleneh gitu, agak ya emang ciri khasnya seperti itulah Ahmad Dhani ya dengan ucapannya ya kan, celotehannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi maksudnya Ariel itu kalau gua dari segi pandangan gua ya, jadi dari segi pandangan gua nih, anggap aja omong kosong gitu teman-teman. Jadi dari segi pandangan gua, Ariel itu sebenarnya nggak mau repot-repot gitu loh buat artis-artis yang lain. Ketika sudah ada nanti dibentuk tim dari lembaga apa gitu untuk menjaga karya lagu hak cipta. Jadi penyanyi gak usah repot-repot telepon izin atau kirim email kepada penciptanya langsung gitu. Jadi yang Ariel takutin mungkin ya, takutnya kalau itu benar terjadi, takutnya dalam waktu 1 hari itu ada beberapa orang yang bakal nelpon Ariel nanti, yang bakal mengirimkan email untuk izin membawakan lagunya gitu. Dan Ariel takut nanti untuk yang suka bawain di pensi ya kan, bawain di kafe-kafe gitu, nanti kena kena pelanggaran hak cipta juga. Itu yang Ariel takutkan. Yang Ariel takutkan lagi itu video-video yang lama yang sudah beberapa tahun yang lalu, seperti yang dialami oleh Lesti dan Agnes Monica dan siapa, Vidi Aldiano ya, terjadi lagi kepada penyanyi-penyanyi berikutnya gitu, yang ditakutkan oleh Ariel gitu ya Om Dhani. Gue sih bukan siapa-siapanya Ariel ya, dan gue juga di sini bukan mau bela Ariel juga ya, tapi gue di sini ada posisi di tengah-tengah aja lah, berusaha untuk di tengah-tengah, coba teman-teman, coba itu. Oke, selanjutnya nih teman-teman nih, selanjutnya ya. Nah ini nih teman-teman nih gue nemuin video ini nih. Video ini udah lama sebenarnya ya. Jadi gue salut sama video ini nih. Ex drummer terharu masih dapat royalti dari Gigi. Warganet colek kotak dan Ahmad Dhani bisa di forward. Mantan drummer Gigi nih teman-teman nih. Kita dengerin nih teman-teman. Yang patut dicontoh oleh band-band sekarang atau oleh band-band dulu, ini yang patut dicontoh tuh. Gua tuh masih kebagian duit sekarang. Dari Nah, jadi Gigi manggung di beberapa tempat, kan masih membawakan lagu yang zamannya gue. Ada lagu Terbang, ada lagu Andai, lagu apa. Dan itu ada live streaming, ada yang dimasukkan ke YouTube dan segala macam. Itu gue kebagian. oh Itu handy, tahu-tahu bang, alhamdulillah nih ada rezeki, streaming apa segala macam, ini ada royaltinya. Pas dilihat, alhamdulillah. wah, Itu patut dicontoh. jadi kita nggak seband tuh boleh. Happy nggak dengernya? Pernah punya Seneng ya persoalan tapi dengernya ya. Tapi akhirnya selesai. selesai. Salut loh. Itu patut dicontoh loh teman-teman. Gue seneng banget denger kabar itu. Padahal ex drummer loh teman-teman, bukan ex vokalis. Gimana coba itu? Kalian bisa cari tahu sendiri lah ya gimana kabarnya Ahmad Dhani dengan Ari Lasso, kabarnya Ahmad Dhani dengan Once bagaimana sekarang, dan kabarnya Semi Simorangkir dengan Krispati sekarang, atau dengan Badai sekarang ya. Mungkin ya contoh yang lain ya kalian bisa searching sendiri lah ya. Nah ini contohnya teman-teman tadi, ex drummer dari Gigi ya, sampai sekarang masih mendapatkan royalti. Coba itu, sampai sekarang. Padahal beliau sudah resign dari Gigi sejak ya mungkin bertahun-tahun yang lalu ya. Gitu teman-teman. Sampai sekarang masih mendapatkan royalti. Tapi kita di sini ada kubu yang sedang meributkan tentang masalah royalti. Maksudnya sih benar ya maksudnya sih benar. Memang kenyataannya para pencipta lagu di luar sana ya, di negara kita ini ya, bukan di luar ya, maksudnya di negara kita ya,
banyak nasibnya memang yang kurang seberuntung gitu, banyak. Nah, ini lembaga ini yang harus kita sama-sama duduk manis, ya kan, dengan kepala dingin, penuh dengan kedewasaan. Bagaimana nanti agar kita bisa ngontrol sama-sama nih, agar nanti akhirnya putusan MK mengeluarkan putusan yang benar-benar satu suara dengan kita semua. Satu suara dengan para musisi semuanya, ya kan. Pendengar juga akhirnya bisa menikmati hasilnya juga, ya kan. Alhamdulillah pendengar, gue cuman bisa dengerin lagu, akhirnya kalian para musisi hebat yang gue cintai, yang gue fans kan, yang gue idamankan, yang gue idolakan, akhirnya kalian satu suara. Akhirnya putusan MK sudah jelas. Pluk, ini loh. Akhirnya indah pada waktunya gitu, teman-teman. Ampun dah ya. Ini nih kalau kata Ariel nih ya, kita dengerin ya. Ariel, kasus Agnes terjadi lagi, ada penyanyi tiba-tiba ditagih direct licensing. Nah, ini yang ditakutin sama Setelah Ariel, Agnes, teman-teman. ada kejadian nih yang sekarang nyata udah terjadi gitu ya, yang nyata udah terjadi. Ini yang ditakutin oleh Kang Boril ya. Takutnya kedepannya ada lagi gitu. Dengan apa namanya? Jadi ada satu penyanyi nih, Memanfaatkan dia nyanyi situasi yang satu seperti lagu di tahun 2023. Di tahun 2025 dia ditagih tuh sama pencipta lagunya. Kamu nyanyi di tahun 2023 lagu ini, katakanlah dimintanya satu lagu itu 50 juta gitu. Terus kan dia bilang gitu, penyanyi itu, wah kalau saya tahu harga lagunya segitu saya nggak akan nyanyiin tuh. Tapi kan dia sendiri udah nggak punya kekuatan sebetulnya untuk nggak nyanyiin, udah kejadian dong. Ya kalau kejadian yang sudah lalu tuh kan pasti yang si terdakwanya jadi lemah kan. Ya, Dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, dia nggak punya bargain, udah nggak punya bargain lagi. Kita tuh nggak permasalahin tentang haknya pencipta lagu dan segala macam, karena menurut kita sendiri juga itu memang hal-hal yang memang mesti diperjuangkan. Cuman kita pengen dengan cara yang benar gitu, yang tidak menyisakan masalah gitu. Karena menurut kita yang ini menyisakan masalah gitu. Jangan sampai menyisakan masalah, jangan sampai meninggalkan masalah gitu maksudnya ya. Iya. Jadi ini responnya, tanggapannya dari Ariel nih ketika kemarin acara lagi ini pada saat apa namanya uji materi ya di Mahkamah Konstitusi nih teman-teman nih. Menanggapi yang saya telat ini. Ariel telat teman-teman. Ya, saya telat datang. Tapi memang saya kan, hari ini cuman istilahnya karena Ariel nggak biasa bangun pagi kali ya. Seperti Kak Arman bilang, mudah-mudahan langkah kita ke Mahkamah Konstitusi ini membuahkan hasil. Kita cuman mengejar dua sebetulnya. Targetnya adalah mendapatkan kepastian hukum, siapa yang mesti bayar performing rights, dan bagaimana mekanisme yang seharusnya dalam izin menyanyikan sebuah lagu, dalam konteksnya juga performing rights gitu. Cuma dua itu dong. Mudah-mudahan melalui langkah ini ada kepastian bukan cuma buat kita penyanyi yang udah terkenal gitu, karena ini menyangkut semua penyanyi, termasuk anak-anak muda yang baru belajar nyanyi, mau pentas di pensi, semuanya kena. Makanya kita perjuangkan itu, kira-kira begitu. Semuanya kena, repot. Kalau semuanya kena itu repot, teman-teman ya, repot banget. Sebetulnya itu tadi ya, jadi memang ada permasalahan ketimpangan antara penyanyi. Kalau semuanya kena ya, mesti dicari betul apa permasalahannya. Jadi kalau masalah itu kan mesti dicari solusi yang tepat. Nah, solusi tepat itu yang kita butuhkan. Menurut saya yang terjadi belakangan ini bukan solusi yang tepat sebetulnya, karena menimbulkan masalah baru. Jadi apabila nanti masalah ini sudah selesai, yang ketentuan siapa yang harus bayar dan bagaimana mekanisme izin yang paling betulnya, langkah berikutnya adalah itu tadi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan pencipta lagu dan
terutama bagaimana menegakkan tentang masalah hak cipta itu di sini di Indonesia. Itu kira-kira. Terima kasih. Nah, Sobat Grid, Oke, untuk sama-sama Bang. berikutnya kamu Sama-sama Bang Boril. Terima kasih, bahaya banget ya. Gue jadi takut bawain di kafe. Tapi kalau Ahmad Dhani katanya nggak apa-apa. Kalau penyanyi di kafe bawain lagu Dewa nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba band lu, nih ya, nih yang gue takutin nih. Ini kan yang ditakutin Ariel kan yang tadi disetel nih. Video dari beberapa tahun belakangan jadi masalah di tahun ini, ya kan, beredar. Yang gue takutin, misalkan gue punya band nih, kan belum, bandnya kan masih ecek-ecek, ya kan, bawain di kafe lagunya Ahmad Dhani, lagunya Dewa, ya dong. Tiba-tiba kan kita nggak tahu yang namanya band hoki, tiba-tiba sehari setelah kita perform di kafe bawain lagu Ahmad Dhani, katanya nggak apa-apa, ya kan. Tiba-tiba sehari kemudian karya kita nih meledak, terkenal di mana-mana, punya duit banyak dong band gua. Ahmad Dhani mengetahui bahwa band gua udah terkenal nih sekarang nih, ya kan. Setelah gua membawakan lagu itu, pas gua bawain lagu ini dia di kafe, ya gua belum jadi apa-apa. Tapi mungkin besoknya atau setahun kemudian lah, atau sebulan kemudian band gue jadi terkenal, tiba-tiba jadi masalah. Pasti lagu yang pada saat gua bawain di kafe jadi masalah karena band gua akhirnya ngetop, jadi terkenal. Dan terkenal jadi masalah karena pernah bawain lagunya Ahmad Dhani. Ya, lagu kalau gua salah tolong dikoreksi ya di kolom komentar. Oke. Nah, gue bukannya gue nggak suka dengan karyanya Ahmad Dhani, gue suka banget. Gue juga sering dengerin lagunya di Spotify, di YouTube, ya kan. Gue lagunya seneng lah, suka lah karya-karyanya Ahmad Dhani, karya-karyanya Ariel juga gue seneng. Cuman gue pusing nih, gue jadi pusing nih. Kita mungkin ya jadi pusing ya. Sebenarnya nih kapan MK ini akhirnya memutuskan bagaimana akhirnya nanti, ya kan, finishnya gitu teman-teman. Ada. Oke, ini dia nih. Terakhir nih teman-teman nih. Enggak terakhir juga ya, nanti ada video penutupan nih. Ahmad Dhani sindir keras dengan sebutan sok kaya nih, yang sok kaya tadi nih. Tanggapan Ariel Noah. Ini dia tanggapannya dari Bang Boril. Ahmad Dhani kan menyebut Ini teman-teman. Kak Ariel sok kaya, ada statement seperti itu perihal adanya uji materi ini seperti apa? Iya, kalau misalnya Mas Dhani istilah sok kaya itu kan mungkin bahasa yang biasa Mas Dhani gunakan ya, maksudnya bahasanya itu bahasa obrolan biasa gitu, bukan statement yang resmi. Yes, saya cuma bisa bilang bukan sok kaya. Ini kan masalah tentang masyarakat luas ya. Jadi kalau misalnya pernyataan bahwa setiap kali menyanyikan sebuah lagu di konteks performing right, semuanya Responnya Kang Boril ya begini, biasa aja. lagu orang. Memang dia memaklumi, Bang Boril nih memaklumi Banyak hal bahwa ya. memang karakternya dari seniornya Concern ya sih sebetulnya. Ahmad Dhani memang Manfaat seperti lagu saya ini itu karakternya, gimana? karakter berbicaranya, karakter bercandanya memang Ariel sudah memahami. Ya, sebenarnya kan ada manfaatnya juga buat saya sebetulnya sebagai pencipta lagu. Kalau lagunya dinyanyikan banyak orang, satu manfaat buat diri sendiri itu senang pasti. Kita punya lagu berguna buat orang banyak ya. Terus kedua, manfaat ekonomi juga. Tinggal yang masalahnya itu adalah manfaat ekonominya. Semakin banyak dinyanyikan, bagaimana manfaat ekonomi juga semakin terasa. Itu aja. Melihat Lesti dan juga Seni hari ini menjadi saksi Kak, mengeluhkan perihal dilaporkan oleh pencipta lagu, seperti apa Kak melihatnya? Ya itu dia. Menurut saya permasalahannya adalah di pernyataan awal. Pernyataan awal setelah persidangan Agnes itu ya. Yang menurut saya itu nggak jelas, terlalu singkat untuk bisa dipahami oleh masyarakat luas. Sehingga itu tadi ada orang-orang yang tidak terlalu mengerti, sehingga terus mereka beraksi gitu. Beraksinya salah satunya ini pencipta lagunya yang dinyanyikan oleh Lesti, kan dia menagihkan ke Lesti
pada saat Lesti menyanyikan lagu itu di stasiun TV. Sedangkan yang seharusnya memamerkan adalah di stasiun TV-nya. Ataupun kalau Lesti pada saat dia, ini terakhir ya, pada saat dia bernyanyi direkam oleh orang lain ditaruh di YouTube, kenapa mesti Lesti yang bayar kan sebetulnya gitu? Yang bayar kan mestinya pihak yang mengupload itu dia nggak punya hak sebetulnya, apalagi IP-nya Lesti sendiri dia nggak punya hak sebetulnya. Sebenarnya Lesti sendiri bisa menuntut tuh ke orang yang upload di YouTube. Tapi kalau masuk di YouTube itu udah ada mekanikalnya, udah ada mekanismenya. Mekanisme tentang pembayaran itu, jadi nggak terlalu masalah sebetulnya. Jadi YouTube akan membayarkan ke publisher yang gimana? Ya betul. Karena kalau di YouTube tuh udah secara otomatis kedetek, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi ya. Karena kalau cover itu udah pasti otomatis kena hak cipta gitu teman-teman. Jadi jadi harapan gua dan mungkin harapan buat teman-teman semua ya, segera cepat selesai permasalahan ini, segera dari kubu aksi dan kubu visi segera bersatu ya, bertemu lalu berbincang dengan kepala dingin, tidak ada yang berdebat, tidak ada yang godok-godokan, tidak ada yang kesel-keselan, berbicara secara baik agar penyampaiannya nyampe gitu loh, karena kalau seperti ini ya yang kita takutkan tidak sampai, yang sampai tuh malah konflik-konfliknya aja, yang panas-panasnya aja kayak gini nih contohnya nih, ini kan nyampe banget nih berita ini kan, kira-kira yang mana yang sok kaya gitu, padahal intinya bukan itu ya, intinya sama-sama agar musisi Indonesia, musik lagu yang ada di Indonesia ini bisa mensejahterakan para penyanyinya dan para pencipta lagunya gitu teman-teman ya. Dan gua harap untuk pemerintah agar segera turun tangan secara serius, secara lebih serius lagi untuk menangani berita ini ya, untuk menangani kasus undang-undang yang lagi polemik ini ya, undang-undang hak cipta ini segera diperbaiki mungkin ya, atau segera direvisi ya, terjadi akhirnya direvisi dengan hasil yang memuaskan para musisi, para pencipta lagu, dan kita para masyarakat semuanya gitu loh. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa cepat menjadi situasi yang kondusif kembali gitu teman-teman. Oke, jadi pendapat gue nih menurut omong kosong gue aja ya, anggap aja ini omong kosong. Wah, mungkin gini aja buat pencipta dan penyanyi, kalau misalkan pengen bekerja sama, penyanyinya pengen nyanyiin lagu dia dan penciptanya juga pengen lagunya dinyanyiin sama dia, jadi sama-sama bikin aturan di awal yang berlaku untuk kedepannya. Karena lagu itu, penyanyi itu nggak tahu hokinya ya, nggak tahu penyanyinya itu nanti meledak, terkenal, jadi selebriti hebat, dan nggak tahu juga nanti lagunya juga bakal terkenal di mana-mana dan banyak yang suka. Jadi perjanjian di awal bagaimana nih? Apakah ketika lagu itu sudah tayang, sudah beredar di pasaran, apakah itu sudah termasuk izin yang berlaku untuk jangka waktu yang sudah ditentukan? Misalkan jangka waktunya untuk 50 tahun ke depan atau untuk seumur hidup, ya kan? Ketika lagu itu sudah dibawakan oleh saya, misalkan penciptanya udah oke nih, bikin perjanjian, kita tanda tangan, sepakat, oke, lu udah bawain lagu gua, udah beredar di mana-mana, terkenal nanti ya alhamdulillah, kalau terkenal, kalau nggak terkenal juga nggak apa-apa. Tiba-tiba alhamdulillah, ya udah berarti perjanjian kita di awal, gua sebagai dia pencipta lagu yang lagunya sudah gua bawakan sudah memberikan izin sampai kapanpun, sampai waktu yang sudah ditentukan di perjanjian awal tersebut gitu, tidak lepas dari undang-undang nanti yang segera amin dia akan disahkan ya. Oke teman-teman,
Jadi cukup sampai di sini aja konten video Dema Fams reaction kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Semoga bisa terhibur ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebagai penutupan nih teman-teman, jangan lupa subscribe dan kasih like-nya. See you, goodbye, good job. Assalamualaikum, dadah.